Inilah momennya, bukan? Saya melihat Anda, dan Anda seperti perkumpulan yang sangat baik dan energi besar. Saya duduk di sini selama 5 menit, dan rasanya luar biasa berada di ruangan ini. Dan Anda terlihat sangat ramah, jadi terima kasih. Anda terlihat agak tidak yakin dengan voice coach. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Dan saya dapat melihat beberapa wajah TED yang sangat cerdas di sana. Akan ada beberapa ide juga. Tapi saat ini, ketika mata dan kata-kata kita bertemu, Anda melihat saya melihat Anda, dan itu menyentuh otak saya dengan penuh adrenalin. Mempercepat molekul, Anda mungkin bilang begitu. Orang-orang menghadapi momen ini dengan cara yang berbeda. Beberapa ada yang berkata, "Hey, kamu tahu ada orang yang percaya diri, mereka mengatasi momen ini dengan baik." Lalu ada juga yang tidak begitu percaya diri, dan itu menghentikan pembicaraan mereka untuk saat ini. Hal ini membuat mereka merasa cemas karena mungkin mereka tidak sanggup melakukannya. Tapi bukan itu masalahnya. Sebenarnya kita semua memiliki kepercayaan diri. Yang ingin saya bicarakan hari ini adalah gagasan bahwa kita dapat menemukan lebih banyak kepercayaan diri dalam diri kita jika kita tahu bagaimana cara mencarinya. Di mana kita dapat mencarinya? Kita melihat pembahasannya. Kami mencari tahu tentang hal yang tidak begitu terlihat oleh orang lain. Inilah tujuan kami selanjutnya. Dan alasan saya ingin membicarakan hal ini adalah karena bertahun-tahun yang lalu, saya berdiri di depan penonton sebanyak ini, bahkan lebih besar, di depan taman pusat gedung parlemen yang merupakan ruang metodis besar. Saya sangat senang saat momen itu, karena saya tahu bahwa itu adalah momen besar saya sebagai voice coach pemula. Saya akan dapat berbicara dan melangkah di depan audiens. Dan apa yang terjadi adalah, saya melakukan sebuah kesalahan. Saya berbicara terlalu cepat, saya kehilangan kata-kata. Rasanya seperti pengalaman yang mengerikan. Dan seperti yang saya duga, tidak ada hal yang lebih buruk lagi, mikrofon yang rusak. Saya melihat ke seberang ruangan dan berkata dengan suara keras, voice coach saya, angin tidak begitu kencang saat itu. Saya harus mengatakannya. Saya berkata dengan suara besar, bisakah Anda mendengar saya di belakang? Dan seorang berkata, bicaralah. Dan saya merasa ini benar-benar memalukan. Itulah perasaan penonton yang melihat Anda, dan judgementlah yang melumpuhkan kami. Lalu saya meninggalkan tempat itu dan berkata, tidak akan pernah lagi. Tentu saja hal itu tidak berhasil karena saya di sini hari ini. Saya berpikir akan melakukan secara berbeda di lain waktu. Saya akan memastikan bahwa lain kali saya berdiri untuk bicara. Rasanya menyenangkan. Di mana kita harus pergi adalah di dalam. Karena kita hidup dalam budaya yang sangat visual, kita menghabiskan banyak waktu. Jika Anda berpikir tentang dua dunia, kita menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan hal-hal luar, terlebih lagi untuk wanita. Sebenarnya, kepercayaan diri tidak ada di luar, tapi kepercayaannya itu ada di dalam. Dalam hal-hal yang mendalam, dalam bagian-bagian yang tidak kita lihat. Lalu kita akan pergi ke bagian-bagian itu. Ketika saya memikirkan tentang ide ini 3 bulan lalu, ketika saya akan melakukannya, saya merasa gugup tentang momen ini. Saya mulai memikirkan tentang kutipan dari Direktur Peter Brook yang telah membuka laci baru dalam diri saya. Saya mulai pikirkan tentang lemari berlaci. Lalu saya menemukan pembuat laci yang sangat keren bernama George McCallum yang sebenarnya sedang duduk di sana. Saya berkata kepada George, jangan kamu membuatkanku lemari berlaci, dan dia melakukannya. Anda mungkin bertanya, benda seperti apa itu? Dan ini adalah benda yang telah dibuat oleh George. Tetapi, ketika Anda meminta pemahat untuk membuat lemari berlaci, mereka tidak selalu melakukan apa yang menurut Anda akan mereka lakukan. Apakah Anda ingin melihat apa yang dia buat? Ya, terima kasih George. Respon terbaik pagi ini dikalahkan oleh furniture. Di dalam lemari kecil ini, lemari berlaci yang agak besar dan gagah ini, ada 3 rahasia untuk menemukan kepercayaan diri dari dalam diri. 3 pelajaran yang saya pelajari dalam perjalanan. Ada pelajaran besar di sini. Pelajaran terakhir adalah yang terbesar. Kita akan sampai di sana. Dan mungkin ini tidak seperti Anda pikirkan. Ini mungkin pelajaran yang akan mengejutkan Anda. Tapi pertama-tama, apakah Anda ingin melihat apa yang ada dalam laci pertama?